Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang alat turbidimeter dan densitometer. Anggota kelompok kami ada Aulia Nurul Jannah dan saya sendiri yaitu Nur Jamila, yang ketiga ada Laila Ilmayana. Apa itu turbidimeter? Turbidimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kekeruhan atau kegelapan suatu cairan. Kekeruhan ini disebabkan oleh partikel-partikel yang tersuspensi dalam cairan tersebut, seperti lumpur, pasir, atau mikroorganisme. Pengukuran kekeruhan dilakukan berdasarkan sifat optik akibat disperse sinar dan dapat dinyatakan sebagai perbandingan sinar yang dipantulkan terhadap sinar yang datang. Yang kedua, apa itu turbidimeter dalam kuantitatif? Turbidimeter merupakan analisis kuantitatif yang didasarkan pada pengukuran kekeruhan atau turbidan dari suatu larutan akibat adanya suspensi partikel padat dalam larutan. Artinya, turbidimetri adalah analisa yang berdasarkan hamburan cahaya. Hamburan cahaya terjadi akibat adanya partikel yang terdapat dalam larutan. Partikel ini menghamburkan cahaya ke segala arah yang mengenainya. Turbidimeter adalah pengukuran spesies hamburan cahaya dalam larutan dengan memanfaatkan intensitas cahaya berkas masuk setelah dilewatkan melalui larutan. Bagian-bagian penting yang ada di turbidimeter yang pertama adalah satu, source atau sumber cahaya. Biasanya untuk sumber cahaya dapat digunakan lampu pijar, lampu tungsten, ataupun lampu merkuri. Yang kedua ada filter atau penyaring sinar yang terdiri dari filter light untuk sampel yang tidak berwarna atau kuning terang kecoklatan, dan filter dark untuk sampel dispersi berwarna coklat. Yang ketiga ada kuvet dilakukan sebagai tempat atau wadah sampel saat pengujian. Yang empat ada detektor fototup untuk mendeteksi atau membaca sinar yang mampu diserap oleh sampel. Ini tampilan alatnya dan ada bagian-bagiannya akan dibacakan oleh Laila. Baik, bagian yang pertama bisa dilihat gambarnya, yaitu ada tombol settings untuk memilih opsi menu untuk mengatur turbidinitas. Kemudian yang kedua ada tombol calibration untuk menampilkan layar kalibrasi, memulai kalibrasi, dan mengatur opsi kalibrasi. Kemudian yang ketiga ada tombol bawah untuk menelusuri menu ke bawah, memasukkan angka dan huruf. Kemudian yang keempat, tombol kiri atau kontekstual digunakan untuk akses memverifikasi kalibrasi, membatalkan atau keluar dari layar menu saat ini ke layar menu sebelumnya. Yang kelima ada tombol atas, menelusuri menu ke atas, memasukkan angka dan huruf. Kemudian yang keenam, tombol kanan atau kontekstual untuk membaca turbidinity pada sampel, memilih opsi, membuka atau lompat ke submenu. Kemudian yang ketujuh ada tombol pengelolaan data untuk melihat, menghapus, atau mentransfer data. Baik, dapat dilanjut slide berikutnya. Kemudian bagian yang kedua, yang pertama ada identifikasi operator, yang kedua ada identifikasi sampel, yang ketiga ada stabilisasi atau tampilan indikator kunci, yang keempat ada status indikator kalibrasi, kalibrasi oke sama dengan pas. Kemudian yang kelima ada status indikator kalibrasi, kalibrasi file. Yang keenam ada judul parameter, yang ketujuh ada ikon power AC, yang kedelapan ada status baterai, yang kesembilan ada NTU atau FNU, yang ke-10 ada mode membaca sama dengan turbidinitas pengelolaan cepat. Kemudian yang ke-11 ada mode membaca sama dengan rata-rata sinyal. Kemudian yang ke-12 ada waktu, kemudian tanggal, kemudian membaca, kemudian opsi, kemudian memverifikasi kalibrasi.
Kemudian bagian yang ketiga ada satu, menyalakan dan mematikan turbidimeter. Dua, tombol kontras layar plus dan min. Tiga, tempat sampel dengan pengunci. Empat, tempat menggantung jika ingin dibawa. Lima, panah rataan. Enam, modul. Tujuh, kompartemen lampu. Delapan, tempat baterai. Lanjut. Kemudian bagaimana sih cara kerja alat tersebut? Cara kerja alat turbidimeter yang pertama, masukkan sampel ke dalam botol sampai mendekati garis tera. Kemudian yang kedua, botol sampel dilap menggunakan kait lembut untuk membersihkan. Kemudian yang ketiga, tekan tombol on atau off. Instrumen akan terbuka, kemudian tempatkan instrumen pada suatu pembukaan datar atau kokoh dan jangan memakai instrumen jika sedang melakukan pengukuran. Kemudian yang keempat, masukkan sel sampel sampai dalam ruang sel dengan mengorientasikan tanda garis pada bagian depan ruang sel. Kemudian yang kelima, pilih daerah atau rank secara manual atau otomatis dengan menekan tombol rank. Kemudian yang keenam, memilih mode sinyal rata-rata dengan menekan tombol sinyal F-rank dan monitor akan menunjukkan SIG AFG ketika instrumen sedang menggunakan mode sinyal rata-rata. Kemudian yang terakhir, tekan read, monitor akan menunjukkan NTU, kemudian angka turbidinitas akan muncul dalam NTU, kemudian catat angka turbidinitas setelah simbol lampu padam. Next. Kemudian ada cara pemeliharaan turbidimeter yang pertama, untuk kalibrasi alat harus dilakukan pemanasan selama 30 menit. Yang kedua, tidak boleh memegang tempat sampel secara langsung agar tidak ada sidik jari yang menempel. Kemudian yang ketiga, gunakan alkohol dan kain halus untuk membersihkan bagian luar kuvet. Yang keempat, letakkan di tempat yang rata, jangan diletakkan di tempat yang miring. Kemudian yang terakhir, setiap hari kalau perlu dibersihkan dari debu. Ini ada cuplikan video tentang alat turbidimeter. Silahkan untuk rekan saya, Aulia. Oke. Video tutorial pengoperasian teknologi Universitas Brawijaya Malang. Alat yang akan kita bahas kali ini adalah meter dari termosentifik tipe Orion A300. Sebelum digunakan untuk kita harus selalu mengkalibrasi alat ini sebelum digunakan. Tekan tombol power untuk kemudian tekan tombol metal. Lakukan standar dengan konsentrasi 0, 10, 100, dan 1000 NTU. Masukkan tabung yang berisi larutan standar 0 NTU ke dalam tempat pembuatan alat. Sebelum itu, bersihkan terlebih dahulu bagian permukaan tabung dengan tisu. Pastikan pada segitiga tabung tepat dan tempatnya di alat. Tutup kembali tempat tabung. Kemudian tekan yes. Tunggu beberapa saat. Ganti larutan standar dengan larutan standar lain sesuai dengan yang tertera pada display alat. Lanjutkan sampai larutan standar 1000 NTU.
Jika kalibrasi telah selesai dan berhasil, akan muncul tulisan kalikan pada display alat. Kemudian setelah itu, kita dapat menggunakan alat turbidimeter untuk mengukur tingkat kekeruhan. Masukkan tabung yang telah diisi sampel sampai ke garis atas. Ingat, sebelum memasukkan tabung, tabung harus selalu dibersihkan dengan tisu terlebih dahulu dan pastikan tidak ada gelembung udara di dalam tabung. Kemudian tekan tombol angka 9. Tunggu beberapa saat. Display alat akan menunjukkan nilai kekeruhan sampel dengan satuan detik atau Deplometric Turbidity Unit. Selesai menggunakan, pastikan tidak ada tabung yang tertinggal. Kemudian tekan tombol power. Lepaskan seluruh baterai A2 yang ada di bagian belakang alat. Kemudian penjelasan mengenai cara mengoperasi alat turbidimeter. Semoga video ini dapat membantu dalam mengoperasikan alat tersebut. Baik, akan saya lanjutkan materi yang kedua. Akan dibacakan oleh rekan saya Aulia. Silahkan. Oke, terima kasih. Sebentar. Selanjutnya ada cara pemeliharaan turbidimeter. Bukan, Kak. Yang Bukan, bentar. Sebentar. Tuh. Oke. Oke ya. Mulai. Bisa dimulai. Apa itu densitometer? Oke. Apa itu densitometer? Densitometer adalah instrumen teknik yang dirancang khusus untuk mengukur density atau kepadatan optik sebuah benda atau sampel dan suatu alat yang digunakan untuk mengukur densitas suatu cairan dengan presisi dalam waktu yang singkat. Penggunaan densitometer di laboratorium. Adanya alat densitometer di laboratorium dapat membantu mengukur massa jenis dan indeks refraksi. Selain itu, di laboratorium, alat ini mampu menentukan kualitas dari konsentrasi suatu zat dalam campuran biner atau kuasi biner. Anda juga bisa menentukan konversi zat dan dinamika reaksi dari sampel tersebut. Penggunaan densitometer di industri. Densitometer ternyata menjadi salah satu alat populer yang dimiliki dalam proses pembuatan produk. Di bidang industri, alat densitometer ini digunakan untuk mengontrol kualitas dalam penelitian dan pengembangan bahan baku dari produk setengah jadi dan produk jadi, serta langkah-langkah manufaktur dalam hal sejumlah faktor. Contohnya seperti industri karet, sebelum membuat produk, jadi biasanya menentukan massa jenis bahan bakunya dulu. Karet itu kan sangat elastis. Jika bahan baku yang digunakan memiliki massa jenis terlalu tinggi, maka bisa berpengaruh terhadap elastisitas karet tersebut. Kemudian ada jenis-jenis alat densitometer. Yang pertama ada densitometer digital. Densitometer digital terdiri atas dua jenis. Yang pertama ada densitometer refleksi atau reflection densitometer. Untuk memantulkan digunakan untuk mengukur gambar yang dicetak atau substrata buram atau tak tembus cahaya. Densitometer ini digunakan untuk mengukur kerapatan cahaya pada sampel yang tidak
permukaan yang tidak tembus cahaya atau transparan. Densitometer refleksi membaca sinar yang direfleksikan oleh permukaan objek oleh sel fotoelektrik atau detektor. Kemudian yang kedua ada densitometer transmisi atau transmission densitometer. Memancarkan digunakan untuk mengukur kehitaman film atau substrata transparan. Densitometer transmisi membaca sinar yang melewati objek transparan oleh sel fotoelektrik atau detektor atau sinar yang ditransmisikan melalui objek. Densitometer yang digunakan Densitometer yang digunakan untuk mengukur kerapatan cahaya pada sampel yang transparan, misalnya hasil negatif foto. Yang kedua ada densitometer manual. Densitometer manual bentuknya hampir mirip dengan urinometer, hanya saja densitometer manual digunakan untuk mengukur massa jenis berbagai jenis zat cair. Dilanjutkan oleh Laila. Kemudian ada fungsi densitometer. Yang pertama, untuk mengukur densitas bahan transparan. Yang kedua, untuk mengukur densitas cahaya yang dipantulkan dari permukaan. Yang ketiga, untuk mengukur saturasi warna cetak oleh para profesional dan kalibrasi peralatan percetakan. Yang keempat, untuk membuat penyesuaian warna sehingga output atau hasil sesuai dengan warna yang diinginkan dalam produk jadi. Kemudian yang terakhir, untuk pengendalian proses kepadatan, dotgen, dotarea, dan tita perangkap atau trap. Pembacaan densitometer akan berbeda untuk berbagai jenis substrat. Lanjut, slide berikutnya. Kemudian pengukuran massa jenis dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, temperatur atau suhu. Jika suhu pada zat tersebut bertambah tinggi, maka zat yang akan dianalisis akan mudah menguap. Sedangkan jika suhu bendanya terlalu rendah, zatnya bisa membeku sehingga sulit untuk menemukan nilai densitasnya karena volume zat tidak stabil. Kemudian yang kedua, massa benda. Suatu zat yang massa jenisnya besar, kemungkinan nilai densitasnya juga besar. Kemudian yang terakhir, volume benda sangat berpengaruh terhadap massa jenis zatnya. Massa jenis benda akan berpengaruh juga terhadap ukuran partikel dan kekentalannya. Baik, Next. akan saya lanjutkan bagian-bagian densitometer. Yang pertama ada sumber cahaya yang stabil, yang kedua ada komponen optik untuk memfokuskan sinar agar sinar jatuh tepat pada sampel, sensor optikal dan sensor ARM. Yang ketiga ada penyaring untuk menentukan respon spektral unit. Yang keempat ada null photon dan kelima ada read photon dan 6 detektor untuk membaca sinar yang direfleksikan. Yang ketujuh ada logarithmic amplifier dan yang ke-8 ada layar display. Selanjutnya, yang ke-9 ada sumber radiasi, pengaturan panjang gelombang, beam splitter, thin layer plate, detektor phototube atau transmitted position. Sumber radiasi ada 3 macam panjang gelombang dan prinsip penentuan. Pada umumnya densitometri memberikan rentang gelombang 630 nm. Lampu deuterium dimensi 2 dipakai untuk pengukuran pada daerah cahaya tampak untuk penetapan Van Floor dan pemadaman Van Floor dipakai lampu busur Hg bertekanan tinggi. Sama seperti pada spektrofotometri, pada densitometri juga dilakukan penentuan transmisi atau
adsorb, ad- ah, adsorpsi dan refleksi pada panjang gelombang maksimal. Pada penetapan Pedar floor dan pemadaman pedar floor juga harus dilakukan pada panjang gelombang di mana terjadi emisi atau intensitas relatif pedar floor yang optimal. Yang ke-10 ada monokromator dengan fungsi yang sama seperti pada spektrofotometri UV yang dilakukan pada densitometer. Biasanya dipakai monokromator kisi difraksi 1200 garis atau mm. Yang 11 ada detektor PMT fotomultiplier tube tabung penggandaan foto merupakan detektor umum yang dipakai pada densitometer. Selanjutnya ada bagaimana cara kerja alat tersebut. Cara kerja densitometer yaitu pertama nyalakan tombol on sebelum menggunakan alat. Pastikan melakukan kalibrasi dahulu pada densitometer. Kalibrasi sebaiknya menggunakan kalibrasi reference yang ada. Yang kedua ada atur beberapa warna yang ingin dipakai dengan mengubah nilai pada tombol densitometer selanjutnya. Tepatkan densitometer di atas warna yang akan dilakukan pengukuran. Yang ketiga ada tekan densitometer. Jika bunyi sudah sesuai maka densitas warna langsung muncul di bagian layar. Yang terakhir ada cara pemeliharaan densitometer. Bersihkan densitometer secara teratur dari debu menggunakan lap atau tisu yang lembut. 2. Hindari penggunaan cairan pembersih yang keras atau abrasif. Yang ketiga ada jika ada noda membandel, konsultasikan dengan manual penggunaan petunjuk pembersih yang spesifik. Selanjutnya ada video alat densitometer, silakan. Waktunya tinggal 5 menit. Silakan untuk Aulia membagikan layar video alat densitometer. Tinggal 4 menit, Kak. Dicepetin aja, Kak. Belum penutupnya. Bisa on mic terlebih dahulu. Videonya berapa menit itu? 2 menit. 2 menit? Ya. Oh yaudah, yuk. Bisa-bisa. Baik, ini video selanjutnya. Oke. Grand Bio dan 1. Ini ada cup diameter 16 dan 18. Maaf, laptopnya agak sedikit nge-lag. Oke, tak boleh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, ini saya tampilkan video. Oke. Grand Bio dan 1. Ini ada cup diameter 16 dan 18 diameter. Di belakang ada power, ada buat powernya ini, dan calibration. Di calibration perlu satu set tabung untuk kalibrasi. Sekarang kita pengopasiannya aja. Ini colok ke sini.
Ini kita on. Ya udah, kalau ini tinggal masukin aja. Oke, jadi sudah 00, sudah nyala. Tinggal dimasukkan aja tabungnya. Nah, ini kita bisa berasumsi ini seolah-olah jadi tabungnya yang sudah ada isinya, yang mau kita uji tingkat kekeruhannya atau densitasnya. Nanti keterangannya minimal volumenya berapa? Minimal volumenya 2 mili. Jadi sampelnya paling tidak 2 mili ditabung dengan ukuran 16 sampai 18 mm. Kalau kita masukin harusnya dia ada responnya. Oke, itu tadi contoh kalau ada sampel yang dimasukkan. Jadi semudah itu, nggak perlu setting apa-apa lagi, tinggal colok, masuk, baca, selesai. Oke, kalibrasi ini ada tombol kalibrasi ini pakai pencetan ya, stop. Jadi nanti teman-teman Kak, di stop aja. Kak, lanjut. Standar dari mulai Oke. Tinggal 1 menit soalnya. 0,5 dan Di stop. sampai 6. Kita punya Ayo. ada standarnya, nanti teman-teman tinggal kontak kita aja. Nanti diambil standarnya. Ayo Kak, udah apa belum? Masukkan ke dalam tabung. Di stop langsung aja. Tinggal 1 menit coy. Udah belum? Baik, sekian dari presentasi dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.